Oke, ketemu lagi di JPG. Oke, pada kesempatan kali ini gua akan menjelaskan apa itu COD atau Cash on Delivery. Ya, di sini gua akan menjelaskan COD bukan dari kita belanja melalui marketplace, tapi COD apabila kita belanja melalui personal atau di grup Facebook misalnya, atau melalui marketplace di sosial media. Nah, itu dia yang akan saya jelaskan kali ini, COD yang seperti itu. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Oke, gua akan menjelaskan bagaimana cara bertransaksi melalui cash and delivery atau biasa disebut COD. Nah, di sini kita ada dua sisi, di mana kita sebagai pembeli bisa juga sebagai penjual. Sebagai pembeli, apabila kita akan melalui proses COD atau bertransaksi dengan sistem COD, ini di luar marketplace ya. Ini misalnya kita bertransaksi melalui grup-grup Facebook atau marketplace di Facebook. Biasanya kita akan bertransaksi melalui akun personal. Nah, itu saya anjurkan kalau kita sebagai pembeli, kita buat kesepakatan untuk bertemu dengan penjual di tempat penjual tersebut atau di tempat tinggal si penjual tersebut. Karena apa? Itu akan lebih aman. Itu juga akan menjaga kita dari tindakan-tindakan kriminal apabila kita COD di tempat-tempat atau di tengah jalan. Apalagi kalau jalan tersebut sepi ya, tidak banyak orang. Nah, itu banyak tuh kejadian yang tidak diinginkan, misalnya penipuan, terus barangnya dirampas. Ada juga yang di banyak kan tuh bilangnya ditipu lah atau dibohongin. Kita udah janjian, udah nunggu lama, contohnya orangnya nggak datang. Nah, itu banyak tuh kayak gitu. Nah, untuk amannya langsung kita tegaskan kepada si penjualnya, kita mau bertransaksi apabila kita diizinkan untuk bertemu di tempat tinggalnya. Nah, itu adalah cara yang aman. Begitupun sebaliknya, apabila kita di sisi penjual, kita harus melakukan COD di tempat kita. Itu juga aman dan memberi kenyamanan juga kepada pembeli dan memberi jaminan kepercayaan kepada pembeli karena kita melakukan transaksi di rumah kita sendiri. Dan apabila nantinya ada kendala-kendala yang dialami oleh pembeli, kita cepat bisa menanganinya karena dia sudah tahu di mana harus menemui kita. Oke. Yang selanjutnya, apabila kita melakukan transaksi melalui COD, nah, di sini ada juga kalau di grup-grup Facebook tuh biasanya ada adminnya ya. Nah, adminnya ini kita bisa memanfaatkan jasa admin ini apabila kita melakukan COD misalnya di tempat-tempat atau selain di rumah kita, misalnya di jalanan atau di tengah jalan. Tapi saya sarankan cari tempat yang ramai. Nah, kita bisa memanfaatkan admin grup tersebut. Pastinya admin tersebut sudah sering menjadi, bisa disebutnya dia sudah biasa menjadi rekening bersama atau rekber. Nah, itu harus kita manfaatkan. Kita bisa melakukan transfer ke admin tersebut. Nah, kita juga bisa COD di tengah jalan tapi tidak melakukan pembayaran di situ, tapi kita pembayarannya sudah ditangani oleh admin tersebut. Setelah bill dan barang sesuai dengan kondisinya atau sesuai dengan spesifikasinya atau sesuai dengan yang kita ingin beli semua, setelah kita cek barangnya itu sudah sesuai, oke, kita hubungi adminnya dan admin akan melakukan transfer ke si penjual. Begitupun juga sebaliknya kita sebagai penjual.
Oke, yang selanjutnya apabila kita terpaksa melakukan transaksi COD di tengah jalan. Nah, itu tadi yang sebelumnya saya sebutkan. Kalau memang terpaksa dilakukan di tengah jalan atau memang kesepakatannya antara si penjual dan pembeli melakukan COD di tengah-tengah jalan atau di tempat-tempat umum, saya sarankan cari tempat yang ramai, misalnya di mall atau di tempat-tempat makan ya, di tempat-tempat kuliner ya yang ramai. Nah, itu bisa kita lakukan di situ. Bisa juga sambil makan ya kan, dan itu lebih enak. Nah, jangan sekali-sekali melakukan COD di tempat-tempat yang sepi. Apabila si penjual atau pembeli, misalnya kita di sisi penjual, nah si pembeli ini atau kita di sisi pembeli, si penjualnya ingin melakukan COD di tempat yang sepi, tidak ada, jarang sekali aktivitas orang di situ. Itu saya sarankan jangan dilakukan karena banyak resiko yang akan kita terima. Biarpun akun tersebut atau orang tersebut meyakinkan kita bahwa dia benar-benar akan melakukan transaksi COD dengan baik. Nah, belum tentu juga kan. Nah, kalau dia memang baik, kenapa enggak kita lakukan COD di tempat-tempat yang ramai. Saya dari dulu sering melakukan COD di tempat-tempat ramai seperti di Indomaret, lalu ada 7-Eleven yang sekarang udah nggak ada, atau di tempat-tempat yang menyediakan fasilitas tempat duduk dan meja ya, seperti tempat-tempat kuliner lah. Nah, itu lebih enak. Atau warung kopi juga oke. Dan juga bisa kita lakukan di situ sambil ngopi, ngobrol kan bisa lebih lama, dan bertransaksi juga jadi nyaman. Jangan lupa juga yang selanjutnya, jika kita ingin melakukan transaksi COD dengan orang atau dengan penjual atau pembeli, nah jangan lupa juga kita membawa teman atau kerabat untuk sebagai pendamping kita, bisa juga sebagai saksi transaksi jual beli yang kita lakukan dengan orang tersebut ya, dengan si pembeli di sisi kita sebagai penjual atau sisi kita sebagai pembeli di situnya sebagai penjual. Nah, itu lebih aman karena ada saksi mata. Oke, jadi apabila nanti terjadi hal-hal ya seperti gagal bertransaksi karena kondisi barang tidak sesuai dengan harapan kita, nah itu kan kadang-kadang si penjualnya kalau yang rese itu memaksa. Nah, itu kita punya pendamping lah untuk bicara gimana enaknya kalau kita udah jadi bertransaksi. Nah, itu untuk kalau bertransaksi di tengah-tengah jalan ya, biasanya tuh banyak tuh orang yang melakukan transaksi COD seperti itu. Dia udah di tengah-tengah aja ya kan, ketemu di tengah-tengah aja. Nah, sebenarnya kalau gitu sih menurut gua kurang aman ya. Yang aman tuh yang tadi pertama kali gua sampaikan, lakukan COD di tempat kita atau tempat orang yang akan melakukan transaksi dengan kita, tergantung di sisi mana kita. Kalau kita sebagai pembeli, lakukanlah transaksi di tempat penjual. Kalau kita sebagai penjual, lakukanlah transaksi di tempat kita sendiri. Untuk yang terakhir ini adalah saran gua apabila lu melakukan transaksi melalui COD. Ya, transaksi COD ini kan banyak kan itu transaksinya jual beli barang. Ada yang baru sih ya, cuman pasti lebih banyak barang second hand atau barang bekas. Nah, itu banyak dilakukan orang dengan transaksi COD. Karena apa? Karena pasti orang tersebut akan mengecek kondisi barang. Kalau barang baru sih nggak masalah ya, karena ya barangnya baru, segel, itu otomatis kan garansinya masih ada, atau garansinya dari
pabrikannya. Ya, tapi kalau barang second kan barang yang sudah dipakai, kita tidak tahu bagaimana cara si usernya memakai barang tersebut. Nah, itulah yang harus kita cek, apalagi kita membeli barang elektronik seperti handphone. Kebanyakan tuh transaksi COD itu handphone. Nah, itu tuh harus dicek, cek benar-benar kondisi fisiknya, dalam terus hardware-nya, dalamnya, software-nya. Yang ini yang paling penting, hati-hati kalau mau bertransaksi. Banyak penjual-penjual yang menjual barang-barang ilegal atau hasil kejahatan. Nah, misalnya banyak penjual motor nih, motor nggak ada surat-suratnya, bodong. Nah, itu kan termasuk ilegal, ya kan? Nah, hati-hati juga lu bertransaksi di situ. Ntar lu dicepuin, nah, contohnya lu di gaet tuh, ya kan? Nah, jadi bisa tersandung kasus lo. Sama juga kayak handphone. Jangan, cari yang aman-aman aja. Lu pastikan kalau lu bertransaksi dengan orang, pastikan itu barang yang resmi atau barang yang legal, karena itu aman dan berkah juga buat lu. Nah, apabila juga kalau si penjual ini lagi butuh duit kan, terus lu beli barangnya, nah itu berkah buat dia, dan lu juga dapat pahalanya karena udah membantu kesulitan orang. Nah, itu dia, itu adalah tips-tips COD atau cash on delivery di luar marketplace. Oke, ini di luar marketplace ya. COD di sini di luar marketplace, karena COD melalui marketplace itu sudah beda artiannya. Nah, kalau COD di marketplace itu kan barang datang baru lu kasih duitnya. Ya sebenarnya sih sama aja, cuman itu melalui marketplace. Tapi jangan sampai juga lu udah mesen barang di marketplace, terus barangnya datang lu nggak mau terima gitu, kan lu udah pesen, terus lu nggak mau terima, terus ada juga tuh yang main bongkar, terus barangnya nggak sesuai, terus lu maki-maki kurirnya. Nah, itu salah, karena itu bukan kesalahan kurir, karena kurir itu tugasnya hanya mengantarkan barang ke tujuannya, bukan si penjual barangnya. Jadi kalau lu mau komplain ataupun lu mau minta balikin tuh barang atau lu nggak mau terima, ya lu hubungi penjualnya. Tapi paling enggak kalau lu itu barang nggak sesuai dengan yang lu beli atau nggak sesuai dengan yang sudah lu beli melalui marketplace, ya itu jangan lu salahin kurirnya, jangan lu maki-maki kurirnya. Dia udah capek-capek nganterin barang, apalagi kalau lu nggak ada di rumah, dia bisa bolak-balik tuh, karena di sana lu nggak ada di rumah sebagai si pembelinya. Apalagi lu nggak ninggalin duit buat bayar itu barang, nanti dia bakal balik lagi. Kasihan tuh kayak gitu. Nah, hargailah pekerjaan orang ya, terutama yaitu si kurirnya itu. Jangan sampai lu marah-marahin, maki-maki, lu kata-katain, lagi sampai tindakan fisik. Nah, itu udah nggak benar ya. Apapun itu, kalau lu menerima barang dengan sistem COD melalui marketplace, ya itu lu terima dulu. Kalau lu mau komplain, lu komplain aja sama penjualnya, itu lebih baik, karena kurir nggak ada sangkut pautnya dengan si penjual, dia hanya bertugas mengantarkan barang ke rumah lu. Oke, cukup sekian penjelasan COD dari gua. Oke, nanti gua akan jelaskan gimana cara lu bertransaksi di marketplace dengan metode COD. Ini buat orang-orang yang ya itulah, ntar buat edukasi orang-orang yang biasa pakai COD terus marah-marah sama kurir. Ya, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.